Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 2003136 dari kelas C RMIK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam komputer. Yang pertama, kenapa partisi dimulai dari huruf C, bukan dari huruf A ataupun B? Karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu harddisk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberi label huruf C. Jadi huruf C pada awalnya ditujukan untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun, karena ukuran harddisk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Yang kedua, menjelaskan tentang RAM dan ROM dan kapan cara kerjanya. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ini adalah sistem memori yang mampu mencadangkan semua data dalam jangka waktu tertentu. RAM dapat menyimpan data tanpa harus menggunakan daya lantaran terhubung dengan program sistem komputer. Namun RAM sering disebut dengan memori jangka pendek sebab setelah kehilangan daya, semua data akan hilang. ROM atau Read Only Memory adalah sistem memori yang mampu menyimpan data secara permanen. ROM memiliki peran utama untuk input ataupun output data, serta mengendalikan program perangkat lunak. Perbedaan secara sederhana RAM dan ROM, yaitu ROM adalah tempat untuk menyimpan data internal yang juga bisa untuk menjalankan sistem operasi dan sistem lainnya. Sedangkan RAM identik dengan memori utama perangkat yang tersedia untuk menjalankan program. Cara kerja RAM dan ROM yaitu RAM dan ROM sendiri bekerja dengan berbeda. Saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai penyimpanan sementara pada sistem operasi yang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, tentu semakin banyak pula data yang disimpan oleh RAM. Kemudian, apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka data yang ada pada RAM pun ikut dihapus pula. Untuk itu, sangat penting bagi Anda untuk memilih perangkat dengan kapasitas RAM yang besar. Lantas bagaimana dengan cara kerja ROM? Cara kerja ROM sendiri berbeda dengan RAM. Apabila RAM bekerja dengan sifatnya yang sementara, maka sifat ROM adalah permanen. Meski listrik pada perangkat tersebut mati, data yang ada pada perangkat tetap dapat tersimpan dengan baik di dalam ROM itu sendiri. Yang ketiga, cara kerja harddisk. Harddisk adalah salah satu perangkat keras yang menyediakan ruang penyimpanan pada komputer. Perangkat ini digunakan sebagai alat penyimpanan data atau alat untuk membaca data-data yang ada di komputer. Harddisk dapat juga disebut sebagai memori komputer. Cara kerja harddisk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan nol data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data ataupun informasi. Gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya data dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. Selanjutnya, apa itu graphic card? Graphic card atau biasa disebut VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga dapat diartikan sebagai komponen yang tugasnya menghasilkan visual dari komputer dan perangkat keras yang memberikan perintah kepada komputer untuk menampilkan output visual yang dapat kita lihat. Monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor.
Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar ataupun flat. Jenis-jenis monitor. Yang pertama, monitor tabung sinar katoda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian, pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluorescent atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Monitor plasma, gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. Monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan light emitting diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaian lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan yang lebih baik dari monitor LCD. Monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Yang selanjutnya, macam-macam hard disk. Yang pertama, Parallel Advanced Technology Attachment atau PATA. Harddisk yang menggunakan konektor PATA adalah harddisk yang pertama diperkenalkan oleh Western Digital beberapa dekade silam dan menjadi harddisk yang banyak digunakan di komputer pada masa kejayaannya dulu. Harddisk jenis ini dihubungkan dengan menggunakan kabel pita tebal dengan 40 hingga 80 kawat kabel yang tersambung ke 40 pin konektor untuk mentransfer datanya. Harddisk PATA yang sebelumnya dikenal dengan nama Integrated Drive Electronic atau IDE dan Advanced Technology Attachment atau disingkat ATA saja dikembangkan secara bertahap oleh Western Digital. Yang kedua, Serial ATA atau SATA, harddisk dengan interface alias antarmuka yang lebih modern dan mendominasi. Harddisk dengan interface SATA menggunakan kabel yang lebih tipis ketimbang PATA, sehingga bisa memudahkan pengguna saat memasang atau mencopotnya. Yang ketiga, Small Computer System Interface (SCSI). Harddisk SCSI atau Small Computer System Interface adalah harddisk yang umumnya digunakan pada komputer server. Harddisk dengan antarmuka SCSI ini memiliki kemampuan untuk menjalankan beberapa disk drive dalam waktu bersamaan jika disk drive akan dipakai untuk mentransfer. Yang keempat, harddisk eksternal. Harddisk eksternal adalah tipe penyimpanan yang fleksibel karena tidak perlu dipasang di dalam perangkat komputer. Harddisk eksternal dapat disimpan terpisah dengan komputer. Fungsinya mirip seperti flash drive, namun dengan kapasitas yang besar. Selanjutnya, sejarah keyword dan QWERTY. Gagasan penyusunan keyword secara QWERTY bertujuan untuk memperlambat pengetikan dan kemacetan pada touch atau tombol. Mengapa justru diperlambat? Muncul pertama kali pada awal tahun 1870-an, tata letak QWERTY dirancang dan dibuat oleh Christopher Latham Soles di mesin tik manual. Soles adalah seorang editor dan pencetak surat kabar dari kota Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat. Sebagai informasi, mesin tik manual adalah mesin ketik jadul, di mana pengguna harus menggeser gindaran untuk lanjut mengetik.
Mulanya tata letak keyword mesin ketik manual urut berdasarkan alfabet, tapi ternyata susunan keyword dengan huruf berurutan tersebut membuat mesin ketik macet lantaran operator mengetik terlalu cepat. Saat dua tools dipencet berbarengan atau dalam waktu sambil berdekatan, hammer atau batang yang berfungsi untuk mencetak tinta huruf di kertas bisa saling bertumpuk. Alhasil, mesin tik macet dan tidak bisa digerakkan dan menyendat proses pengetikan. Mereka kemudian menciptakan aplikasi paten untuk mesin tulis dengan susunan QWERTY yang dapat mengurangi kerusakan mesin ketik, namun tetap efisien dalam pengetikan. Paten itu diberi nama Soles dan Gildan Typewriter. Kurang lebih, Soles membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakan penemuannya. Awal mula tata letaknya adalah WETY, di mana huruf R sebelumnya diisi dengan karakter titik. Hingga kemudian, sebelum mendaftarkan patennya, karakter titik diganti menjadi R. Selanjutnya, atau yang terakhir, isi hardware komputer. Yang pertama, casing. Komponen hardware komputer casing merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang atau menempatkan komponen personal komputer lainnya, seperti motherboard, CPU, memori, hard disk, CD, atau DVD drive. Sekaligus melindungi hardware komputer lainnya dari bahaya eksternal ataupun internal. Yang kedua, prosesor atau CPU. Komponen hardware komputer CPU merupakan perangkat keras komputer atau hardware komputer yang berfungsi sebagai pemrosesan data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi dan penyimpanan data. Yang ketiga, memori atau RAM. Komponen hardware komputer RAM memory adalah hardware komputer atau perangkat keras komputer berfungsi sebagai penyimpan data sementara, baik untuk sistem operasi, program aplikasi, atau file kerja selama PC dalam kondisi dioperasikan. Yang keempat, hard disk. Hard disk merupakan komponen personal komputer perangkat keras komputer atau hardware komputer yang berfungsi menyimpan data dalam kapasitas besar atau storage unit. Yang kelima, CD atau DVD drive. Komponen hardware komputer CD atau DVD drive merupakan perangkat keras komputer tambahan atau alat periferal dengan kemampuan untuk menyimpan dan menuliskan data serta program melalui sebuah media CD, compact disc, atau DVD. Yang keenam, keyboard. Komponen hardware komputer keyboard merupakan komponen perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data maupun perintah atau instruksi kepada personal komputer. Yang ketujuh, mouse. Komponen hardware komputer mouse merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Yang kedelapan, monitor. Komponen hardware komputer monitor berfungsi untuk menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam sebuah personal komputer. Yang sembilan atau terakhir, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras hardware pembangun komputer. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.